Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan setelah Wang Qing mengungkapkan penyebab dari kematian Raja Macan Tutul, tatapannya perlahan tertuju pada rasa iblis rusa yang merupakan paling unggul dalam kultivasi spiritual. Namun, sang rusa membela diri dengan menyatakan bahwa ia selalu bersama rusa emas, tidak mungkin terlibat. Karena itu resmi bukan perbuatan iblis rusa dan takutnya raja lain akan menuduh Wang Qing, ia pun menanggapi semua tuduhan dengan tenang. Ia menyangkal keterlibatan dirinya maupun klannya dalam kematian Raja Macan Tutul, bahkan menegaskan kebenarannya dengan mengucap sumpah darah merupakan janji tertinggi di kalangan klan monster. Cahaya merah di ujung jarinya menembus alisnya, simbol pengikat sumpah yang jika dilanggar akan mengakibatkan kematian. Melihat sumpah tersebut, para raja iblis seketika terdiam dalam kecemasan. Raja beruang King Kong tak bisa menahan emosi dan menuntut lantas siapa pembunuh putranya dan Raja Macan Tutul. Wang Qing menjawab bahwa pelakunya memiliki kemampuan tingkat tinggi seperti pengendalian waktu, ruang, dan keberuntungan. Kemampuan langka yang hanya dimiliki oleh ras tertentu di benua Falan. Petunjuk ini langsung mengarah pada satu nama yang menggema di congor Raja Beruang, yaitu Istana Leluhur. Mengabaikan itu, Wang Qing memandang ke arah pemimpin sementara klan Macan Tutul, meminta mereka mengurus mayat raja mereka dan berjanji akan memeriksa peristiwa tersebut hingga tuntas. Setelah ucapannya, ia menghilang dalam sekejap. Bersamaan dengan hal itu, para raja iblis pun terdiam dalam ketegangan. Scene berpindah ke Tang San yang setelah menyelesaikan penggerebekan di pegunungan Kerry, Tang San kembali ke Akademi Penembusan dan menyimpan semua senjatanya. Namun sejak kepulangannya, ia merasa gelisah oleh firasat yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan tidak nyaman ini terasa asing baginya. Dengan kekuatan matanya, Tang San merasa bahwa firasat itu bukan ilusi. Ia meninjau kembali proses pembunuhan yang baru saja dilakukan dan semuanya tampak rapi, nyaris tanpa jejak. Dan yang paling penting, tak ada petunjuk yang bisa mengarah padanya atau Megong Zi. Namun firasat itu tetap menghantuinya. Dari halaman akademi, ia memandang ke arah kota Kerry. Semuanya tampak biasa, namun dengan kemampuan penglihatan spiritualnya, ia menyadari ada kabut samar menyelimuti kota. Kabut itu memperkuat rasa bahaya dalam dirinya. Sebuah suara dalam hati seakan memperingatkannya, jangan masuk ke kota Kerry, ada bahaya besar yang menanti. Tentunya masalah yang akan datang cukup besar. Bahkan biasanya Tang San yang selalu mengabaikan bahaya, sekarang tampak berhati-hati. Sementara itu, di kota Kerry, toko teh susu Megong Zi tampak ramai. Saat melayani pelanggan berikutnya, suara aneh terdengar, sedikit feminim namun mengandung emosi yang kuat. Sukin terkejut, tubuhnya menegang, gerakannya terhenti, teh susu sedikit tumpah dari cangkir. Ia belum berani menatap lawan bicaranya. Kemudian orang itu tanpa rasa malunya mengungkapkan, selama itu milikmu, aku menginginkannya. Mendengar hal itu, Sukin menarik napas dalam, lalu perlahan menghadapi seseorang yang ternyata pernah singgah di hatinya. Segera setelah melihatnya, Sukin tampak sedikit gelisah. Namun pria itu tanpa menghiraukan suasana, mengambil secangkir teh susu yang baru diseduh Sukin dan menyesapnya perlahan. Lagi dan lagi, pria itu dengan tanpa rasa malu mengungkapkan bahwa teh susu ini kurang manis, tidak seperti dahulu. Apakah karena ia gak ada lagi dalam hidupnya sehingga rasa manis itu ikut menghilang? Sukin hanya menatapnya tanpa emosi, benci dengan orang yang tiba-tiba pergi dan tiba-tiba datang. Pas datang so asik pula, merasa tidak bersalah be pula. Ia kemudian bertanya terkait alasan kenapa si pria datang. Pria itu menjawab bahwa kedatangannya hanya untuk Sukin. Menanggapi itu, Sukin berkata bahwa kau sudah terlambat. Pria itu tanpa rasa bersalah menyatakan bahwa itu gak masalah karena ia akan merebut kembali barang miliknya termasuk Sukin. Menanggapi itu, Sukin menatap tak senang, bertanya apa yang dimaksud dengan barang. Pria itu menjawab bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang kucintai. Namun Sukin hanya tersenyum sinis sebelum berkata bahwa orang yang paling kamu cintai adalah dirimu sendiri. Wajah pria itu menegang sesaat lalu kembali tenang. Ia berkata lagi, bukankah ia
harus menjadi cukup kuat agar bisa melindungi Sukin. Dirinya datang kembali dengan kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Ia tak akan membiarkan Sukin menderita lagi. Sukin menatapnya dingin sebelum bertanya bagaimana jika ia tidak mau. Pria itu tampak terkejut, mengatakan bahwa kita dulu saling mencintai, bagaimana mungkin kamu tidak mau? Sukin tetap bersikeras bahwa ia gak mau. Alasannya karena ia tidak lagi mencintainya. Saat pria itu memilih meninggalkannya, hatinya ikut mati. Ya, mungkin dia kuat sekarang, namun walau bagaimanapun juga masalah hati gak bisa dipaksa. Anjay. Mendengar ucapan itu, pria itu tampak kesal. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menenggak habis teh susu dari cangkirnya. Namun tiba-tiba, suara lembut seorang gadis memotong ucapannya. Sukin yang mengetahui bahwa itu Megongzi, ia sontak memarahi karena sebelumnya ia melarang putrinya kembali. Ekspresi pria itu langsung berubah ketika melihat Megongzi. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apakah ini putrimu?" Di sini, Megongzi mulai menyadari ada yang tidak beres. Ibunya yang biasanya tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan orang, kini bersikap siaga. Ketika Sukin menjawab iya, mata pria itu memerah dan ia mengungkapkan bahwa jika saja dirinya tidak pergi, mungkin ia dan Sukin juga akan memiliki anak sebesar ini. Namun Sukin menatapnya dengan kemarahan sebelum mengusirnya. Emosi banget dia, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba bahas anak, saya pun kesel bacanya. Pria itu terdiam lama, mundur dengan langkah limbung, lalu menutupi wajahnya. Setelah waktu yang panjang, ia akhirnya berkata dengan penuh penyesalan sebelum melangkah pergi. Begitu ia pergi, suasana kembali seperti semula, seakan pria itu tak pernah ada. Sesaat kemudian, Megongzi bertanya siapa pria itu. Namun Sukin menjawab dengan marah bahwa dia itu bajingan. Megongzi terpana karena sebelumnya sekalipun tak pernah mendengar ibunya mengucapkan kata sekeras itu. Kemudian Sukin memerintahkan Megongzi untuk pergi ke Akademi Carry, merupakan tempat paling aman. Jangan kembali selain dari perintahnya. Meski Herman, Megongzi akhirnya mengikuti. Saat mendekati gerbang akademi, ia dikejutkan oleh sosok pria yang berdiri menunggunya. Ya, pria itu adalah Tang San. Entah kenapa saat melihatnya, membuat hati Megongzi menjadi lebih tenang. Begitu pula Tang San yang merasa lega akhirnya menemukan orang yang ia cari. Tang San menjelaskan bahwa ia melihat Megongzi pergi dan khawatir setelah mengetahui akan terjadinya sesuatu di kota, sehingga ia memutuskan menunggu di akademi. Megongzi menenangkan Tang San dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, tetapi memperingatkan agar tidak pergi ke kota untuk sementara waktu karena situasi yang tidak aman. Percakapan pun berlanjut dengan ringan. Tang San ngarang cerita, memberitahu bahwa ia hampir mencapai tingkat 7 dalam latihannya. Megongzi memberi saran agar ia tidak terburu-buru menembus tingkat itu dan lebih baik memperkuat fondasinya terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Megongzi memberitahu Tang San bahwa akademi sedang merekrut petarung praktis untuk melatih siswa melalui pertarungan nyata. Ia menyarankan Tang San untuk mencoba posisi tersebut. Bila ia mampu menang 10 kali berturut-turut dan masih di bawah usia 20 tahun, ia bisa keluar dari status pengikut dan diakui sebagai warga biasa, suatu kehormatan besar bagi ras dan bangsawan. Tang San mengiyakan meskipun bagi dirinya status sosial bukanlah hal yang penting, tapi karena Megongzi menganggap hal ini penting, ia bersedia melakukannya. Kemudian Megongzi pamit untuk beristirahat. Sementara di kota Carry, di dalam megahnya mansion tuan kota, Wang Qing duduk sendirian di aula konferensi. Ia tampak galau, memikirkan siapa pemilik teknik ruang namun bukan berasal dari klannya. Tepat ketika Wang Qing galau brutal, tiba-tiba seorang penjaga bergegas masuk sebelum berlutut. Ia melaporkan bahwa rombongan istana leluhur tak lama lagi akan tiba. Jadi mohon kepada sang raja untuk menyambut kedatangan mereka. Mendengar hal itu, Wang Qing tampaknya tahu bahwa kunjungan ini bukan hal sepele. Ia kemudian berdiri dengan tenang, menyuruh semua pejabat untuk menyambut. Selang beberapa saat, mansion tuan kota pun berubah menjadi keramaian. Tak lama kemudian, dari langit 5 kereta terbang muncul. Ketika pintu-pintu kereta terbuka, beberapa monster kuat mulai muncul. Namun perhatian utama tertuju pada seorang pemuda berambut putih yang turun dari kereta terakhir. Meski auranya paling lemah di antara yang lain, para kultivator di sekitarnya memberikan penghormatan luar biasa
biasa kepadanya. Raja Iblis Merak memperhatikan dengan tajam, lalu pintu kereta Tianma terbuka. Seorang pria berwajah feminim turun dengan langkah tenang. Wang Qing tetap berdiri tenang menunggu. Sosok yang turun dari kereta memandangnya dengan tersenyum ramah. Ya, dia adalah Lin Simo, Kaisar Phoenix. Dengan senyum tenang, ia menyapa, "Gaya kakak Simo masih sama, tapi aku sudah tua." Namun Simo yang sudah menjadi Kaisar Iblis Agung menanggapi dengan percaya diri. Tanpa membalas sopan santun itu, ia langsung melangkah menuju rumah penguasa kota. Sikap itu membuat para pengikut Raja Iblis Merak marah karena secara status, pemimpin kota di Kekaisaran Tianyu setara dengan tetua istana leluhur. Jadi, derajat mereka setara jika bukan bicara soal ranah. Kedua pihak langsung memasuki kediaman Tuan Kota Keri, tempat kepala klan berkumpul. Dua kursi utama tampak disiapkan. Di sisi Simo, duduklah seorang pemuda berambut putih, sosok yang segera menarik perhatian Raja Merak. Wang Qing langsung bertanya ringan, kalau gak salah tebak, dia ini berasal dari klan Tianhu. Ketika Simo berkata iya, Yu berdiri sebelum membungkuk sopan. Ia memberi salam kepada sang Raja Merak. Mendengar pengakuan itu, wajah para bangsawan Keri tampak berubah karena sebelumnya kematian Raja Macan Tutul berasal dari keberuntungan teknik klan Tianhu. Simo yang menyadari sesuatu yang tegang bertanya, "Ada apa ini?" Wang Qing menjawab bahwa baru pagi tadi Raja Macan Tutul dibunuh. Ada jejak kekuatan ruang, waktu, dan keberuntungan di tempat kejadian. Mendengar hal itu, Yu tampak terkejut sebelum membantah tak ada klan Tianhu di kota Keri. Namun ucapannya seketika terhenti ketika melihat pandangan Simo. Akhirnya Simo menyatakan misinya bahwa kedatangannya untuk menyelidiki hilangnya dua Raja Iblis Agung, Rusa Tujuh Warna dan Naga Es. Ia berharap bahwa saudara Wang dapat bekerja sama demi menyelesaikan kasus ini. Wang Qing menambahkan bahwa ia tak tahu kalau Raja Naga Es ikut serta dan tiba-tiba menghilang tanpa bayar. Mereka sedang memeriksa kejadian ini karena biaya transaksi tersebut sangat besar. Namun siapa sangka terdengar kabar mengejutkan bahwa ternyata Raja Naga Es sendiri yang membawa esensi darah itu untuk dilelang dan ia pula yang membelinya kembali. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan. Wang Qing berusaha mencari sang raja tetapi jejaknya lenyap tanpa bekas. Simo yang sedari tadi tersenyum tenang akhirnya berbicara bahwa kali ini ia membawa setetes esensi darah Kaisar Naga. Dengan indera ilahinya, menemukan Raja Naga tidak akan sulit. Saat itulah semua kebenaran akan terungkap. Pernyataan itu membuat mata Wang Qing menyipit. Begitu selesai berbicara, Simo berdiri. Aura kekuatan yang dahsyat meledak dari tubuhnya menekan seluruh ruangan. Namun sebelum langkah selanjutnya diambil, Wang Qing tiba-tiba menghentikannya. Ketika Simo bertanya, Wang Qing mengungkapkan bahwa tempat ini adalah kediaman keluarga. Berdasarkan esensi darah Kaisar Naga yang terlalu kuat, maka bisa membahayakan yang hadir. Nah, bagaimana kalau ia saja yang menemani untuk terbang dan memeriksa dari langit? Mendengar saran itu, Simo mengangguk lembut. Kedua kultivator iblis itu pun terbang meninggalkan aula dalam sekejap. Di bawah, para pejabat tinggi kota Keri hanya bisa saling menatap dengan wajah tegak. Di tengah ketegangan itu, seorang pemuda dari klan Tianhu berdiri perlahan. Ia menatap para pejabat kota Keri sebelum berkata, "Mulai saat ini, Yang Mulia Kaisar Iblis akan memulai penyelidikan terkait insiden ini. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meninggalkan tempat ini sampai penyelidikan selesai." Raja Iblis Rusa menanggapi dengan keberatan. Mereka tampak tak senang jika diatur oleh orang luar. Namun pemuda itu hanya tersenyum samar dan menjawab tenang bahwa yang penting ia membawa keputusan dari sang Kaisar Iblis. Jika ada yang meragukannya, silahkan coba melawat. Mendengar hal itu, tatapan monster Rusa seketika berubah. Ia tahu betul bahwa penindasan dari Kaisar Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilawat. Kota Keri sendiri tak memiliki kaisar. Sementara itu, Simo sebagai kaisar baru belum memiliki kota. Nah, dari sini berbagai pemimpin klan mulai mengetahui bahwa sebenarnya tujuan Simo bukan sekedar menyelidiki kasus, melainkan ingin merebut kota. Kok bisa? Karena ia merupakan kaisar, sementara seorang kaisar berhak memiliki kota.
Sesaat kemudian, dengan suara tenang dan berwibawa, pemuda Tianhu itu menatap ke arah pengikut kuatnya sebelum menyuruh Qiyu dan Ding Hao untuk mengumpulkan pasukan klan Merak. Diketahui bahwa Qiyu dan Ding Hao bukan sekedar tamu biasa. Mereka adalah Raja Phoenix sejati dan bloodline mereka setara dengan Raja Iblis Merak. Adanya mereka menunjukkan bahwa kedatangan Simo benar-benar penuh persiapan. Melihat mereka, semua pejabat Carry sontak terdiam. Namun suasana berubah ketika dua aura kuat meledak dari kediaman penguasa kota. Sepasang pria dan wanita dengan rambut perak tiba-tiba muncul. Ya, mereka adalah Wang Yan dan Wang Yu, merupakan dua tetua kuat dari klan Merak. Ding Hao menyapa mereka dengan senyum ramah, namun sambutan itu tidak disambut hangat. Bersamaan dengan hal itu, ruang di sekitar mereka bergetar hebat oleh tekanan spiritualnya. Namun ketika Qiyu dan Ding Hao mengaktifkan cahaya pelindung putih, teknik ruang Wang Yu pun menjadi tak stabil. Bersamaan dengannya, ketika Yu mengeluarkan transformasi rubah surgawinya, aura Wang Yu seketika berubah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan rubah surgawi memang sangat kuat sesuai reputasinya. Perlu diketahui bahwa Yu belum mencapai tingkat dewa. Nah, jika belum mencapai tingkat dewa sudah mampu menghilangkan aura kultivator tingkat dewa, lantas bagaimana dengan kekuatan kaisar rubah surgawi yang sesungguhnya?